Oke teman-teman, balik lagi bareng gue Fauzan di channelnya Fauzan Host. Dan hari ini saya bakalan cerita horor lagi. Ini adalah cerita dari mbak-mbak yang berinisial V atau si Teteh. Yaitu cukup punya pengalaman yang sangat menakutkan yang pastinya bikin merinding. Jadi di sini saya akan menceritakan pengalaman si mbak ini satu-satu. Jadi cerita yang pertama itu saat si mbak ini masih kelas 1 SMA, dia itu pergi berlibur bersama teman-temannya ke sebuah villa yang ada di kampungnya. Jadi dia pergi bersama 6 sahabatnya. Mungkin karena keasikan ngobrol, jadi dia tuh atau mereka semua tuh nggak kerasa ngobrolnya itu udah sampai jam 3 pagi. Dan mungkin di sana ada sosok atau penghuni di villa itu, jadi penghuni itu mungkin terasa terganggu karena kehadiran atau orang-orang ini masih berisik, mungkin karena udah waktunya tidur tapi mereka tuh masih ngobrol gitu. Jadi pada saat itu mungkin sepertian detik, jadi mereka itu mendengar suara perempuan tertawa sangat jelas. Dan mereka tuh setelah mendengar itu melihat ke sekitar dan tidak ada seorang pun. Mereka pun kabur ke kamarnya. Gak sampai di situ kan. Jadi setelah jam 5 subuh itu teman si mbak ini pas lagi mandi pas subuh, dia juga mendengar langkah kaki yang mondar-mandir di ruang tamu. Dia pikir petugas villa yang lagi ngantar makanan. Ternyata jam 9 pagi itu petugas villa itu baru datang ke tempat kerjanya. Jadi yang mondar-mandir itu fake, pasti penghuni di sana. Gimana menurut kalian? Jadi Mbak V ini waktu dia kecil, dia pernah terbangun tengah malam dan dia nggak sengaja melihat ke arah TV. Jadi di TV itu kan kalau kita ngelihat, kalau TV-nya lagi mati, jadi pantul itu pasti kelihatan kan seperti di cermin. Jadi si mbak ini melihat sesosok perempuan anak kecil yang lagi duduk di atas lemarinya sambil mengoyang kaki dan melihat ke arah mbak ini yang lagi tidur. Tapi setelah mbaknya melihat ke atas ke arah lemari, cewek itu nggak ada. Tapi kalau dilihat dari TV itu ada. Gimana menurut kalian? Di cerita berikutnya itu si Mbak V ini pernah pulang bersama kakaknya ke Sumedang, tapi dia tuh nggak lewat tol itu. Jadi dia tuh jalannya tuh seperti jalan alternatif gitu. Jadi dia tuh nggak tahu apa nama jalannya. Jalannya itu seperti kawasan hutan itu, banyak pohon-pohonan. Jadi dia pergi tuh siang. Waktu siang tuh katanya dia lewatin semua pohon pada kering, kayaknya udah mau gugur gitu. Jadi pas malamnya inilah dia mengalami hal yang cukup horor, yang bikin merinding sih menurut gua. Karena tengah malam itu jalan yang sepi, yang di kiri kanan itu pohon, kaca mobil dari Mbak V ini disiram pakai air 1 ember. Bayangin jam 1 malam masa ada orang yang iseng siram mobil gitu di hutan.
Anjir sih, itu aja. Dan masih ada lagi nih pas pulangnya itu dari Sumedang itu, dari jauh dia melihat ada seseorang yang lagi bawa motor tengah malam jam 1 malam. Jadi Mbak Feni menganggap palingan petani yang baru pulang kali gitu. Masa iya kan jam 1 malam baru pulang. Tapi yang bikin merindingnya itu pas motornya itu berpapasan dengan mereka, yang bawa motor itu kepalanya tidak ada. Anjir, tiba-tiba si mbak nih sama si kakaknya langsung baca surat-surat itu, langsung tancap gas karena ketakutan. Tengah malam di hutan ada motor yang berpapasan, kepalanya tidak ada. Kacau anjir. Jadi setelah mobilnya disiram sama satu ember air dan melihat bapak yang lagi bawa motornya tidak ada kepalanya, setelah itu di tengah hutan tersebut si kakaknya ini melihat sesosok yang lagi mancing di tengah jalan jam 1 malam. Lalu si Mbak Feni langsung menjawab, nggak ada, mana ada orang lagi mancing di tengah jalan. Yang dia lihat tadi itu cuma kucing. Ada kok, tadi ada cowok bule pakai baju tentara lagi mancing di tengah jalan sambil ngeliatin mobil kita. Lalu si Mbak Feni bilang lagi, masa iya ada orang yang mancing di tengah jalan?